Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungi firman Tuhan. Kami sekali lagi memohon berkat-Mu Tuhan pada waktu kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami yang lemah, biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, Tuhan pakai untuk mengubah hidup kami lagi, membawa kami tunduk lagi di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 15. Saudara, di dalam bagian ini Rasul Paulus berhadapan dengan beberapa orang, entah berapa banyak orang yang datang ke Korintus dan mengajarkan ajaran yang lain di tengah-tengah mereka dan membuat sebagian jemaat tertarik untuk mengikuti mereka. Dan ini menjadi reaksi dari Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 15 saya akan bacakan bagi kita semua. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Namun aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Namun menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang pandai dalam hal berbicara, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Namun apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, Injil Matius mencatat Yesus pernah berkata tentang gereja bahwa alam maut tidak akan menguasai. Alam maut tidak akan menguasai gereja. Karena gereja dibangun di atas batu karang, yaitu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara, ini bukan bicara tentang gereja-gereja lokal, tetapi gereja universal. Gereja yang ada di segala tempat, segala zaman, orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus menerima anugerah keselamatan, alam maut tidak akan menguasai mereka. Karena mereka dipelihara sampai akhir zaman. Saudara, gereja tidak bisa dihancurkan. Dan setan tahu tentang hal ini, tetapi setan akan berusaha keras untuk mengacaukan gereja dengan membuat orang mendengar Injil yang salah. Injil yang beritanya dirubah sedikit, penekanannya digeser sedikit, mana yang terpenting menjadi diabaikan, yang kurang penting menjadi yang terpenting. Lalu cara kita berpikir tentang Yesus, tentang Alkitab, tentang pelayanan perlahan-lahan dirubah. Dan itu yang terus dilakukan oleh setan. Saudara, setan tidak bisa mengambil iman, keselamatan dari orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Tetapi dia bisa memberikan berita Injil yang palsu. Dan itu berarti saudara, gereja akan kehilangan kekuatan untuk bersaksi tentang Yesus yang benar. Dan itu juga berarti ada banyak orang yang akan percaya pada Yesus yang salah. Dan tidak menerima keselamatan.
Saudara, di sepanjang zaman, cara setan melakukan ini adalah dengan membangkitkan orang-orang tertentu untuk mengajarkan sesuatu yang mirip dengan Alkitab, tetapi dibelokkan. Orang-orang itu saudara mungkin akan mengklaim mereka punya wahyu yang baru, atau mereka punya pengertian, insights yang baru, atau mereka ada penelitian akademis yang baru. Tapi intinya semua sama, mengajak kita untuk mengubah pandangan kita tentang Injil. Saya berikan beberapa contoh. Saudara, pada tahun 1820, ada seorang bernama Joseph Smith yang mengklaim bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus menampakkan diri kepada dia dan memberitahu dia bahwa semua gereja salah. Dari dialah kemudian lahir yang disebut gereja Mormon, yang mengajarkan bahwa semua orang bisa menjadi Allah. Disebut gereja padahal bukan gereja. Mormon. Lalu tahun 1830 sampai 1840, ada seorang bernama William Miller yang yakin bahwa Yesus akan segera datang kembali. Dan ketika itu tidak terjadi. Orang-orang menjadi kecewa, tapi kemudian seorang lain bernama Hiram Edson, dia mengklaim menerima penglihatan bahwa Miller sebetulnya tidak salah mengenai waktu kedatangan Yesus. Tetapi Yesus bukan datang secara fisik ke dunia, melainkan secara rohani ke ruang Maha Kudus di surga. Ada 3 orang kemudian tertarik dan mengambil ide ini dan mengembangkannya. Mereka adalah Joseph Bates, James, dan Ellen White. Dan dari mereka kemudian lahir gereja Adventist hari ke-7. Yang menekankan kembali peraturan-peraturan perjanjian lama. Seperti sabat, aturan tentang makanan, dan sebagainya. Tahun 1869, seorang bernama Charles Taze Russell dari kalangan Adventist, dia mulai mengajarkan ajaran baru. Dia menulis banyak sekali berkhotbah. Dia anggap semua itu memurnikan ajaran kekristenan. Dan dari dia kemudian lahir Saksi Yehova, yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus hanyalah manifestasi kuasa Allah. Saudara, hal-hal seperti ini terus terjadi. Bentuknya bisa berbagai macam, isinya pun bisa terlihat berbeda di sana sini, tapi caranya selalu sama dan mereka selalu menawarkan Injil yang berbeda. Saudara, saya sebutkan 2 contoh hal besar yang juga terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Saya tidak mungkin membahas panjang lebar, tapi hanya sedikit gambaran bagi kita. Hanya 2 saja, ada banyak saudara sebetulnya. Yang pertama saudara adalah Injil Kemakmuran. Saudara, Injil Kemakmuran mengajarkan bahwa ketika imanmu bertambah, maka Allah akan menambahkan kesehatan dan kekayaan kepadamu. Dengan kata lain saudara, kesehatan, kekayaan itu adalah hak dari semua orang Kristen di dunia ini. Karena Yesus bukan saja menghapuskan dosa, tapi juga menghapuskan penyakit dan kemiskinan. Akibatnya saudara, banyak orang Kristen kemudian memberikan persembahan dengan harapan mendapat lebih banyak. Kamu berikan 1 juta, kamu akan terima 10 juta. Kalau kamu percaya kamu akan sembuh, maka kamu pasti akan sembuh. Kalau kamu tidak sembuh, berarti kamu kurang percaya. Nah, saudara, kesalahan paling mendasar dari ajaran ini adalah kesalahan mengerti relasi antara Tuhan dengan manusia. Karena kalau ajaran ini benar, berarti kita tidak butuh anugerah. Semua adalah karena kita yang percaya, kita yang beriman, kita yang memberi, maka Allah juga tidak relevan. Karena dia selalu harus memenuhi apa yang kita mau selama kita bisa memencet tombol yang benar. Maka sebetulnya yang menentukan segala sesuatu adalah kita, bukan Allah. Apa yang kita mau, apa yang kita percaya, apa yang kita lakukan, Allah tinggal mengabulkan itu. Nah saudara, ajaran ini berkembang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sangat banyak sekali. Bentuknya saudara mungkin bisa berbeda-beda, tetapi dasarnya semua sama. Saudara, John Piper mengatakan ada 6 ciri dari gereja atau pengkhotbah yang mengajarkan Injil Kemakmuran. Yang pertama, saya akan cepat saja. Yang pertama, tidak ada pengajaran serius tentang penderitaan. Tidak pernah itu disebut. Yang kedua, tidak ada pengajaran tentang menyangkal diri. Yang ketiga, tidak ada eksposisi Alkitab yang serius. Yang keempat, tidak pernah membahas ketegangan, tensions di dalam Alkitab. Yang kelima, para pemimpin gereja yang punya gaya hidup yang sangat mewah. Yang keenam, mementingkan diri manusia dan menyingkirkan kebesaran Allah. Kalau saudara mau coba berpikir dan mencoba mengira-ngira, apakah ada gereja atau pengkhotbah seperti ini di sekitar kita? Saudara akan menemukan banyak. Maka Yesus yang diberitakan adalah Yesus yang lain, menghasilkan roh yang lain. Karena yang diberitakan adalah Injil yang lain. Yang kedua saudara, yang sekarang sedang hype, Kristen progresif.
Saudara, sebetulnya ini sama sekali bukan sesuatu yang baru. Saudara, di awal abad 19 muncul yang disebut teologi liberal. Sempat heboh di Indonesia abad 20. Teologi liberal saudara tidak percaya pada mujizat, tidak percaya Alkitab firman Tuhan, tidak percaya Yesus bangkit. Nah, saudara, Kristen progresif sebetulnya hanyalah teologi liberal yang memakai jubah yang baru. Kebanyakan saudara mereka memang tidak sekasar teologi liberal karena mereka masih percaya Yesus mati dan bangkit. Tetapi mereka tidak percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan mereka tidak percaya bahwa Alkitab adalah seluruhnya firman Tuhan yang berotoritas. Perbedaan Kristen progresif dengan teologi liberal hanya mereka memasukkan elemen-elemen tambahan yang baru seperti teologi feminisme, teologi pembebasan, postkolonial. Saudara, saya tidak mungkin jelaskan satu persatu, tapi sederhananya penekanan mereka di dalam berteologi pusatnya selalu adalah pada manusia. Maka yang dibicarakan, saudara perhatikan orang-orang seperti ini, saya tidak sebut nama, yang dibicarakan selalu adalah tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial, tentang kemiskinan. Segala hal yang baik itu menjadi yang terpenting. Tetapi yang terpenting berita Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit menyelamatkan manusia dari murka Allah, itu dipinggirkan. Diganti penekanannya. Dan ketika membaca Alkitab mereka selalu mengajak kita memperhatikan manusia yang tertindas. Ketika membaca kisah Esther yang tertindas adalah Ratu Wasti. Dia tokoh yang dianggap terpenting. Dalam kisah Ayub yang tertindas adalah istrinya karena harus melahirkan 10 anak lagi. Dan itu yang terus diperhatikan. Dan karena yang dipikirkan, dipentingkan adalah manusia, maka segala sesuatu dilihat dari sisi manusia. Bagaimana pandangan terhadap LGBT misalnya. Bukan dilihat dari pandangan Alkitab dulu, tapi dari pengalaman manusia. Bahwa mereka tertindas, mereka berhak untuk bahagia, mereka perlu untuk didukung. Bagaimana pandangan agama lain misalnya, bukan dilihat dari pandangan Alkitab dulu, tapi dari pengalaman manusia. Bahwa mereka pun bisa mengalami Tuhan, mereka pun bisa benar. Maka mengapa kita harus menginjili mereka? Mengapa bukan mereka yang tanda kutip menginjili kita? Saudara, ini sejak dulu sebetulnya terjadi di tengah-tengah kita. Dan ini beredar di banyak STT, di banyak pendeta dan teolog, sementara banyak gereja Injili tidak mengerti dan tetap memberikan mimbar, mengundang orang-orang ini untuk berkhotbah. Dan banyak STT Injili juga tetap memberi panggung kepada orang-orang ini atas nama keterbukaan. Karena tidak mau dianggap bodoh, dianggap kurang belajar, berpandangan sempit, tidak terbuka pada pengajaran lain. Maka saya sangat khawatir sekali dari dulu dengan kondisi ini. Tiba-tiba akhir-akhir ini ada influencer yang menyebut diri Kristen progresif dan tiba-tiba isu ini meledak. Tapi saya khawatir keadaan tidak akan berubah nanti. Tren akan hilang dan akan sama lagi. Karena banyak orang Kristen terlalu sabar kepada mereka. Itu istilah Paulus. Maka saya kira saudara apa yang disampaikan Paulus dalam bagian ini. Tentang bahaya yang dihadapi oleh gereja. Bagaimana seharusnya kita bereaksi sangat relevan di dalam konteks kita hari ini. Karena waktu itu juga di Korintus Paulus menghadapi ada orang-orang datang kepada jemaat dan mengajarkan Injil yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana Paulus bereaksi kepada hal ini. Saudara jangan tutup bagian itu, kita akan lihat sedikit demi sedikit ayat per ayat dari mulai ayat yang pertama. 2 Korintus 11 dari mulai ayat yang pertama. Paulus mulai dengan mengatakan begini, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Saudara apa maksudnya? Salah satu hal yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah mereka membanggakan diri. Boasting akan kemampuan mereka, mungkin kepandaian mereka, mungkin kemampuan dalam karunia mereka, dalam karunia yang supranatural atau apapun itu. Mereka membanggakan sesuatu sementara mereka merendahkan Paulus. Dan dengan demikian mereka menarik hati sebagian jemaat untuk kemudian percaya kepada Injil versi mereka. Saudara bagi Paulus tindakan membanggakan diri atau boasting ini adalah kebodohan. Tapi Paulus terpaksa ikut di dalam permainan mereka. Dia juga akan boasting. Maka dia berkata bersabarlah pada kebodohanku ini. Dan mungkin dengan menyindir dia berkata memang kamu sabar terhadap aku. Jemaat Korintus begitu sabar kepada orang-orang itu ketika mereka boasting dan mereka memberitakan Injil yang lain. Maka Paulus berkata kamu juga pasti bisa sabar padaku kalau aku sedikit boasting sekarang. Dan kenapa Paulus lakukan itu? Dia sebutkan beberapa alasan. Ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara D.A. Carson mengatakan cemburu ilahi adalah bentuk kemarahan yang kudus bercampur dengan kasih.
cemburu seperti ini yang dirasakan oleh Paulus. Dia marah kepada jemaat Korintus yang mau dibelokkan oleh Injil yang palsu. Tapi dia juga mengasihi jemaat Korintus dan ingin mereka kembali. Dia berkata, aku telah mempertunangkan kamu kepada Kristus. Saudara, gambarannya adalah gambaran pernikahan. Dan Paulus menempatkan diri sebagai ayah dari mempelai wanita yang sudah dia pertunangkan dengan mempelai pria. Pernikahannya akan terjadi nanti waktu Kristus datang dan kita bersama dengan Kristus selamanya. Tetapi di dunia ini kita sudah mengikat janji setia dengan Kristus. Dan sebagai ayah, Paulus wajib menjaga kemurnian anaknya. Sampai akhirnya nanti bertemu dengan Kristus. Ayat 3. Namun aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dia khawatir mereka tidak setia. Seperti berselingkuh dengan yang lain. Dan ilustrasi yang dia pakai adalah seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Artinya menurut dia jemaat dibelokkan kesetiaannya karena ditipu dengan licik oleh orang-orang itu. Saudara, mengapa dia bilang mereka licik? Karena mereka mungkin tidak terang-terangan langsung berkata kepada jemaat, Injil yang Paulus beritakan itu salah atau kami yang lebih hebat. Mereka tidak ngomong begitu. Mereka mungkin juga bahkan tidak langsung menyatakan ajaran mereka yang berbeda dengan ajaran Paulus karena mungkin akan langsung ditolak oleh jemaat. Tapi mungkin mereka mulai dengan menjalin hubungan baik. Mungkin mereka mulai dengan membuat orang kagum kepada mereka. Mungkin mereka mulai dengan mengklaim ada wahyu yang baru, insight yang baru, pengertian lain yang tidak terpikirkan selama ini. Dan perlahan-lahan mereka membelokkan pengertian jemaat dari Injil yang benar. Dengan licik, kata Paulus, mereka menipu jemaat. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, kita tidak tahu persis sebetulnya apa pengajaran yang disampaikan orang-orang itu. Sangat mungkin mereka juga masih memberitakan Yesus yang mati disalib dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Saya kira itu sesuatu yang sangat jelas sekali bagi orang Kristen di abad pertama dan sulit untuk diselewengkan. Tetapi mungkin mereka mengajarkan bahwa percaya pada Yesus tidak cukup kalau tidak melakukan berbagai peraturan dan hidup kesalehan. Atau mungkin mereka menekankan Yesus adalah seorang pembuat mujizat. Dan kemudian mereka boasting, membanggakan kemampuan mereka juga di dalam penglihatan, di dalam berbahasa roh atau karunia yang lainnya. Dan yang membuat Paulus sangat marah adalah orang Korintus sabar saja pada orang-orang itu. Mungkin karena orang-orang itu adalah teman mereka. Mungkin karena orang-orang itu berhasil membuat mereka kagum. Maka mereka tidak menentang, mereka tidak berbuat apa-apa. Saya membayangkan bahkan mungkin mereka memberikan kesempatan orang-orang itu berkhotbah di gereja. Dan pelan-pelan mereka semakin terpengaruh dengan ajaran orang-orang itu. Saudara, hal yang sama bisa terjadi kepada kita di zaman ini. Di tengah zaman ini, keterbukaan, toleransi, seringkali ditarik sampai ke titik ekstrim. Bahwa semua harus ditolerir. Dan yang tidak bisa ditolerir adalah kalau ada orang yang tidak mau mentolerir. Soalnya di tengah zaman seperti ini kita tidak ingin disebut kita bodoh, kurang belajar, pikiran sempit, tidak terbuka kepada pengajaran lain. Kita tidak ingin dianggap orang yang tidak bisa mentolerir orang dengan pandangan yang berbeda. Maka saudara bisa bayangkan kalau kita ada di satu sisi bersama dengan orang-orang lain. Lalu kemudian di sisi sana ada orang-orang yang pandai, orang-orang yang ahli. Lalu mereka berkata, hei kelompokmu itu bodoh, pikirannya sempit, tidak mau terbuka pada pengajaran lain. Kita akan sangat tergoda untuk terbuka kepada pengajaran itu, dalam arti dipengaruhi. Seorang rekan dosen saya, saudara pernah berkata dulu begini. Ada beberapa mahasiswa teologi yang membaca tafsiran. 5 tafsiran, 4 bilang artinya itu. 1 tafsiran nyeleneh, ngomong yang aneh. Yang diikuti yang mana? Yang nyeleneh. Kenapa? Karena mau terlihat beda, pintar, berpikiran terbuka. Saudara, itu banyak terjadi. Ayat 5-6. Paulus menyampaikan boastingnya yang menurut dia sebetulnya bodoh itu. Namun menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu.
Jikalau aku kurang pandai dalam hal berbicara, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan dalam segala hal. Seolah-olah Paulus berkata begini, kalaupun kamu anggap aku kalah dengan mereka di dalam banyak hal, maka kamu tertarik dengan ajaran mereka. Aku tidak kalah dalam hal pengetahuan. Saudara, ini bukan tentang Paulus lebih pintar atau lebih banyak pengetahuan daripada mereka, tapi tentang Paulus tahu Injil yang benar. Karena itu Paulus berani boasting, aku tidak kurang dari rasul-rasul yang menurutmu tak ada taranya itu. Mereka boleh lebih hebat dalam berbagai hal yang mereka banggakan. Tapi aku tahu Injil yang benar. Dan Paulus tekankan bahwa ia telah menyatakan Injil itu kepada mereka pada segala waktu di dalam segala hal. Cukup lama Paulus tinggal bersama dengan orang Korintus. Dan mereka mendengar hikmat Allah. Mereka merasakan kehadiran Allah di dalam pemberitaan Injil oleh Paulus. Dan mereka melihat Paulus memberikan teladan bagaimana hidup sesuai Injil. Maka Paulus mungkin berkata begini ke mereka, sudah lupakah kamu? Sudah lupakah kamu akan semua itu? Saudara, sebelum menyampaikan kesimpulan tentang orang-orang itu, Paulus kemudian membahas satu hal yang menjadi tuduhan mereka kepada dirinya. Di dalam ayat 7-12, saya akan cepat saja saudara. Ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Saudara, apa yang terjadi di sini? Rupanya Paulus menolak menerima dukungan keuangan dari jemaat Korintus. Di bagian lain Paulus mengajarkan bahwa mereka yang memberitakan Injil punya hak untuk didukung secara keuangan oleh orang-orang yang mereka layani. Tetapi ternyata khusus dari jemaat Korintus, Paulus menolak itu. Bahkan di ayat 9 dia berkata begini, ketika di dalam kekurangan, artinya saudara mungkin dia berkata, waktu aku tidak punya uang untuk kebutuhanku sehari-hari. Waktu aku tidak punya uang bahkan untuk makan, aku tidak pernah minta dari kamu. Sampai akhirnya dukungan dari jemaat Makedonia datang. Saudara, Paulus menjaga tidak ingin menjadi beban bagi jemaat Korintus. Sementara di sisi lain dia menerima dukungan dari jemaat Makedonia. Dan Paulus kembali boasting. Dia berkata di ayat 10, kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di Akaya. Korintus adalah ibu kota dari Akaya. Paulus boasting bahwa dia tidak menerima dukungan dari mereka. Saudara, apa sebabnya dia tidak mau terima dukungan dari mereka? Kita tidak tahu persis. Tapi Paulus berkata itu bukan karena dia tidak mengasihi jemaat. Mungkin mereka menuduh Paulus, apakah kamu tidak mengasihi kami? Paulus bilang, Tuhan tahu, aku mengasihi kamu. Saudara, Kisah Rasul 18 menceritakan peristiwa ketika Paulus datang ke Korintus. Tidak ada sama sekali gereja di sana yang bisa mendukung dia secara keuangan. Maka Paulus bekerja menjadi pembuat tenda untuk memenuhi kebutuhannya. Kerinduan dia adalah meninggikan orang Korintus dengan memberitakan Injil kepada mereka. Dan kalau untuk itu dia perlu merendahkan diri, bekerja keras, memenuhi kebutuhannya, dia siap lakukan itu. Tetapi orang-orang rasul-rasul palsu itu mungkin menuduh Paulus sebagai rasul yang payah. Bekerja sendiri karena tidak ada dukungan. Padahal Paulus lakukan itu karena kasihnya kepada mereka, dia merendahkan diri untuk meninggikan mereka. Maka mungkin saudara setelah gereja berdiri lalu ada orang-orang menawarkan dukungan lagi kepada Paulus. Paulus tetap menolak. Karena mungkin ada sesuatu di jemaat Korintus yang menyebabkan Paulus ingin berikan teladan kepada mereka. Bahwa dia memberitakan Injil tanpa motivasi lain. Maka di ayat 12 Paulus berkata, apa yang kulakukan? Menolak dukungan itu. Apa yang kulakukan? Akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan. Guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Paulus tetap tidak akan menerima dukungan dari jemaat Korintus karena dia tidak ingin ada orang berkata, saya bayangkan begini saudara ya, mungkin orang berkata, oh sekarang Paulus sudah lumayan baik, makanya dia didukung secara keuangan. Dia tidak ingin itu. Atau mungkin orang itu akan berkata begini juga, lihat Paulus sama seperti kami, sama-sama didukung secara keuangan oleh jemaat. Karena kami sama-sama hamba Tuhan, kira-kira begitu. Paulus bilang no, kita berbeda. Dia tetap tidak mau didukung. Dan sekarang di bagian akhir Paulus memberikan kesimpulannya, siapa orang-orang itu menurut dia. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar
sebagai rasul-rasul Kristus. Wow, ini kalimat yang keras sekali. Dan Paulus berkata begini, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Dengan kata lain, Paulus sedang berkata mereka sebetulnya adalah pelayan-pelayan iblis. Saudara, ini perkataan yang keras sekali. Dia menyebut mereka pelayan-pelayan setan yang hanya mengikuti cara tuan mereka yang mereka layani. Dia tutup dengan kalimat kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara, banyak orang Kristen berpikir kalau bertemu dengan setan, maka kita pasti akan mengenali itu setan. Atau saudara pikir gitu gak? Kalau ketemu setan, kita pasti tahu itu setan. Entah dari mana konsep ini, tapi salah. Kalau kita terima pencobaan, dengan setan datang dalam bentuk nenek sihir, begitu ya. Ayo lakukan itu, hihihi gitu ya. Kabur kita. Itu bukan pencobaan, pengusiran atas kita namanya saudara ya. Tapi setan akan datang dalam bentuk yang sangat indah dan kita kagum. Kalau tidak bagaimana dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, maka dia bisa berada di balik orang Kristen yang banyak berbuat baik. Tapi menyampaikan Injil yang salah. Dia bisa hadir di balik orang-orang yang mengklaim sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Belajar teologi, menggunakan Alkitab dengan fasih. Tapi Yesus mereka bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Penekanan mereka berbeda dengan Alkitab. Maka menghasilkan roh yang berbeda, concern yang berbeda. Karena yang diberitakan adalah Injil yang lain. Hal yang sama terus terjadi sampai hari ini. Saudara bayangkan dari sejak zaman Rasul, dari sejak zaman Paulus seperti yang kita lihat di Korintus ini. Sampai hari ini terus terjadi, hanya bentuknya saja yang berbeda. D.A. Carson mengatakan kalimat yang sangat baik sekali, dia berkata begini saudara. Perhatikan kalimat ini. Gereja Kristen perlu sedikit lebih banyak kemampuan seperti Paulus untuk discerning, menilai dengan benar. Dan gereja Kristen juga perlu sedikit lebih banyak sikap seperti Paulus untuk intoleran. Saudara, kata ini sangat sensitif sekali zaman ini. Semua orang dipaksa untuk toleran. Semua harus mentolerir segala sesuatu, apapun juga. Orang Kristen yang mengklaim Yesus satu-satunya jalan keselamatan, Alkitab firman Tuhan, seringkali dianggap tidak toleran, sombong sekali. Tidak mau menerima yang lain, eksklusif sekali. Sebaliknya, orang-orang Kristen yang percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, Alkitab firman Tuhan, seringkali juga sabar sekali ketika ada orang memberitakan Yesus yang lain, menyampaikan Injil yang lain. Johann Albrecht Bengel, seorang teolog Lutheran abad 18, dia pernah mengatakan begini, indifferentism, sebuah sikap yang tidak membeda-bedakan pengajaran. Indifferentism itu tidak pernah diajarkan oleh Paulus. Paulus bukan rasul yang menekankan toleransi. Saudara, ketika saya berkata ini bukan berarti jangan berteman dengan orang yang punya pandangan berbeda. Atau mari kita bersikap kasar kepada orang yang punya pandangan berbeda. Saudara, bukan itu. Alkitab malah mengajarkan kita harus mengasihi bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, musuh kita sekalipun, yang menganiaya kita sekalipun, kita harus mengasihi. Tapi toleransi di dalam arti menganggap pandangan yang lain, sampai Yesus yang lain, Injil yang lain tidak masalah. Toleransi seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Seorang pendeta cerita begini saudara. Satu kali dia menerima email dari satu orang. Dan terus-terusan orang itu email, tiap hari email kepada dia. Selama seminggu lebih, dia tidak kenal orang itu, dia tidak tahu orang itu tinggal di mana. Tapi orang itu terus mengirimkan email dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang dia atas semua pokok-pokok iman Kristen. Akhirnya kemudian dia balas email orang itu dan dia tanya begini, what is your purpose? What is your goal? Apa tujuanmu? Dia menjawab, supaya kamu meninggalkan kekristenan dan meninggalkan Alkitab. Setelah beberapa kali kemudian mereka berkirim email lagi, orang itu akhirnya berkata begini, saya membenci kekristenan dari lubuk hati saya yang terdalam. Pendeta itu kemudian membalas begini, sekarang kamu mengaku, semua pertanyaanmu, semua usahamu,
Bukan karena kamu ingin tahu kebenaran, juga bukan karena kamu ingin saya jadi orang yang lebih baik, oh kasihan dia percaya sesuatu yang salah pada iman Kristen. Tidak, tidak ada itu. Motivasimu cuma satu dan hanya satu, yaitu kebencian. Di internet saudara akan menemukan sangat banyak orang yang mengkritik kekristenan. Dari orang ateis, orang agama lain, dari kalangan Kristen progresif, semua kritikan itu kepada orang Kristen Injili yang percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi kalau saudara korek lebih dalam mereka yang mengkritik dan menyindir itu, sangat mungkin saudara tidak akan menemukan motivasi orang yang mencari kebenaran atau menginginkan pencerahan atau ketulusan bertanya, tidak. Tapi saudara sangat mungkin akan menemukan kebencian kepada Allah, kebencian kepada Injil, kebencian kepada orang-orang Kristen yang percaya pada kebenaran Injil. Saudara yang hari ini baru di sini menyatakan iman kepada Tuhan Yesus, saudara menyatakan kesetiaan kepada Yesus, dan saya berdoa Tuhan menjaga agar imanmu murni sampai satu kali nanti bertemu dengan Dia dalam kekekalan. Tapi di depan sana ada sangat banyak hal di mana setan tidak akan tinggal diam. Setan akan berusaha keras untuk menggeser imanmu dengan Injil yang beritanya dirubah sedikit. Penekanannya digeser, mana yang terpenting diabaikan, yang kurang penting menjadi yang terpenting. Dan itu yang terus dilakukan oleh setan. Setan tidak bisa membinasakanmu, tapi dia bisa membuatmu kehilangan kekuatan untuk bersaksi tentang Yesus yang benar. Dan bahkan memakaimu untuk memberitakan Injil yang salah. Maka bagi saudara yang baru di sini maupun bagi kita semua, mari tetapkan di dalam hati untuk setia kepada Yesus yang mati dan bangkit menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Itu berita Injil yang paling utama yang jangan digeser. Dan mari setia kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Tadi kita menyanyikan sebuah lagu, Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku. Di dalam bahasa Inggris, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Pada waktu tadi menyanyikan lagu itu saya teringat satu kali ketika saya kuliah di Trinity Theological College di dalam satu kelas, profesor saya menutup rangkaian kelas dengan sebuah cerita. Dia bercerita tentang Karl Barth yang di dalam sebuah konferensi, dia seorang teolog yang sangat senior, luar biasa. Karl Barth menulis banyak sekali buku teologi, tebal sekali suara karya dia, dan kemudian dalam konferensi itu ditanya oleh seorang, kalau engkau harus meringkaskan teologimu, seluruh teologi sebanyak itu yang kamu tulis, kalau diringkaskan akan jadi apa? Dan Karl Barth kemudian menjawab begini, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Ada banyak mungkin teologi Karl Barth yang tidak bisa kita terima juga. Tetapi saya sangat terharu ketika membayangkan orang besar ini bisa sampai mengucapkan kalimat seperti itu. Dan ada satu lagi yang membuat saya sangat terharu. Profesor saya ketika menceritakan kisah itu, dia menangis. Dia menangis di depan kelas. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Saya 2 kali pernah mendengar dia mengucapkan cerita yang sama. Dan dalam 2 kesempatan itu dia menangis dua-duanya. Nah saya jadi berpikir begini, bisakah satu kali nanti, sampai kapanpun, ketika makin tua, sampai menjelang kematian, setiap kali saya berkata, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Dan saya menangis. Apakah cinta Yesus akan selalu mengharukan bagi kita? Membuat kita bersyukur karena tahu kita tidak layak. Apakah cinta Yesus akan selalu menghangatkan hati kita? Dan kita menyatakan terus-menerus setia kepadanya. Dan setia kepada firman-Nya. Saudara, biarlah itu yang kita tegaskan di dalam hati kita. Terus-menerus sampai pada akhirnya. Mari kita tundukkan kepala.
Ada satu hal saja kita renungkan. Pada waktu kita melawan sesuatu sebagai musuh kita, itu akan menunjukkan apa yang terpenting bagi kita. Bagi Paulus ketika dia melawan rasul-rasul palsu di Korintus, terlihat bahwa yang terpenting bagi dia bukan reputasinya, bukan supaya dia terlihat hebat, tapi yang terpenting bagi dia adalah berita Injil tentang Yesus yang benar. Karena kalau orang mendengar Injil yang salah, Yesus yang salah, mereka tidak akan menerima keselamatan. Maka bagi Paulus itu sangat penting, terpenting bagi dia. Dia melawan orang-orang yang memberitakan Injil yang lain, dia menganggap mereka sebagai musuh dia. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa atau apa yang saudara lawan sebagai musuh? Itu akan menunjukkan apa yang terpenting bagimu. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Siapa, apa yang membuat hatimu gelisah? Kau tahu tidak bisa diam. Kau harus lawan. Apakah memang yang terpenting menurut Alkitab? Saudara tegaskan di dalam hati, saya mau setia kepada Yesus dan kepada Alkitab. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Kami mohon ya Tuhan, biarlah firman-Mu terus menopang kami, menjaga kami, untuk kami hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Kami bisa menjadi orang-orang yang menerima keselamatan karena kami pernah mendengar Injil yang benar. Biarlah Tuhan terus pakai kami untuk menjadi saksi akan Injil itu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.